Muhaimin itu maknanya ar-raqib, yang memantau. Memantau. Raqib itu memantau. Ya. Apa yang kita lakukan tidak lepas daripada pantauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita, apalagi besar, maka Allah mengetahuinya. Tapi pantau. Kita berada di masjid dipantau, karena memang sifatnya Allah begitu. Itu tandanya sayang lawan kita, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap makhluknya. Gitu. Di mana Allah menciptakan makhluknya, maka Allah berkuasa akan makhluk tersebut. Tidak lepas sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh makhluk. Kalau baik, ya nilainya baik, hasilnya baik. Kalau dia sebaliknya pun demikian. Jadi jangan sampai kita ada muncul sifat wani berbuat kezaliman, kejahatan, kemaksiatan. Ya, maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya betapa sopannya kita yang mendapatkan jaminan sepenuhnya, mendapatkan pengayoman yang sempurna dari Allah, kemudian di hadapannya kita berbuat maksiat, di hadapannya kita menyimpang daripada perjanjian, daripada ikrar, di hadapannya kita berbuat zalim. Maka kita mengolah sopan seorang, mengolah sopan seorang. Salah satu contoh, ya, di ruangan ini sudah diberitahu ada pantauan CCTV. Jadi semua yang dilakukan sama hadirin diketahuinya, diketahuinya. Kemudian sudah tahu ini ada CCTV. Ya, apapun yang dilakukan yang di dalam sini diketahuinya, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat zalim di dalam sini. Berarti kan mengolah sopan kita seorang. Itu mengolah sopan kita seorang. Jadi harus bagaimana? Harus redha kita dengan ketentuan Allah, yang dimana Allah mempunyai sifat, ya, selalu memantau kita, supaya kita ini bujur-bujur, ya, patuh, bisa menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Tidak ada menyimpang, tidak ada berbuat dosa, tidak ada berbuat maksiat. Yang sayogianya seperti itu, yang meskipun kita manusia tidak lepas daripada itu, ada aja menyelewengnya, itu ada aja cacakan, dipantau saja itu banyak sekali yang melakukan kesalahan, pelanggaran benar. Yang sayogianya kita ini kan tidak berbuat pelanggaran, makanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya banyak yang melakukan pelanggaran. Terkadang yang melakukan pelanggarannya orang yang tahu. Macam di jalan raya itu kan diolahnya CCTV. Tahu ya ada CCTV, bahwa ini CCTV-nya digital. Kita kada tahunya merasa aman, tahu-tahunya pas begitu bayar STNK, naik, marah. Loh, ngapa? Ada keterangan. Ini tidak pakai helm 7 kali. Ada buktinya. Nah, itu contohnya begitu, pantauan itu seperti itu. Maksudnya apa? Ya, kan tidak kelihatan tuh polisinya. Ya, tidak kelihatan polisinya. Ada atunya berdiri macam kalau manual kan ada. Ya, ini kan terlihat. Cuman ada CCTV-nya di situ, semua yang dilakukan di jalanan itu ya pasti ada, ya, buktinya. Gitu. Kamu ini sudah diberi penjelasan, beritahu ada pantauan CCTV supaya jangan kau melanggar.
Justru malah banyak pelanggaran kamu ini. Tuh, udah pakai helm, ya berapa kali itu. Kemudian nggak ada KT-nya, motor, wah itu macam-macam hebat. Berarti kena sanksi, ya, bayarnya larang. Gitu. Begitu juga ini kan contoh kecil. Allah SWT memantau kita, ya, menguasai semua makhluknya. Apa yang dilakukan oleh si makhluk itu terpantau oleh Allah SWT. Nah, kalau dia baik nilainya, ya, ketika dihadapkan kepada Allah, maka dia mendapatkan nilai baik, apresiasi dari Allah, mendapatkan rahmat Allah masuk surga. Kalau tidak, mau dipermasalahkan. Itu yang kita lakukan, ya. Maka tujuannya Allah memantau kita memang untuk semata-mata kita menjadi orang yang baik, ya, taat peraturan. Al-Azizu Al-Jabbar. Al-Aziz, Allah zat yang maha mulia, ya, tidak ada kemuliaan di muka bumi ini, ya, di atas kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemuliaan demi kemuliaan itu akan sirna, akan hilang. Yang kekal abadi itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, dari masa ke masa, dari fase ke fase, banyak kemuliaan-kemuliaan yang diraih oleh manusia. Mulai daripada yang mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku Tuhan sekalipun, mereka kan sudah karena merasa mulia, dihormati, wah, diagungkan, muliakan, mulia betul, ya. Tapi semuanya kan sirna, ya. Fir'aun, Musa, sampai aku Tuhan, ya, sirna, hilang, tinggal kisahnya mana. Fir'aun, Musa, Fir'aun, Nabi Muhammad, hilang juga. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Fir'aun Muhammad lebih dasar daripada Fir'aunnya Musa. Loh, kok bisa? Fir'aunnya Nabi Musa, ya, waktu dia mau mati, dia beriman. Bukan beriman artinya imannya diterima, tidak, tapi dia mengucap amantu bi rabbi Musa. Sudah kepepet, ya, sudah nyawanya di sini terombang-ambing dengan ombak, ya, kata dia amantu bi rabbi Musa. Dan itu banyak terulang. Setiap nanti ada terdesak dia mendapatkan apa, bencana, bala, ya, musibah dari Allah, itu karena kecongkakannya dia melawan Nabi Musa alaihissalam. Ya, nanti dikirim bencana oleh Allah, dia pura-pura aman tuh Nabi Musa. Nanti kalau sudah terkendali lagi, kembali lagi. Termasuk ketika dia mau mati, sudah aman tuh Nabi Musa. Tapi ingat, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah akan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya sehingga kecuali rohnya sudah di sini. Kalau sudah di sini, dia bertobat baru mengancam dari sini, dari tenggorokan. Malam yugharqir, selagi nyawanya ya belum sampai ke tenggorokan. Bagaimana? Dosa apa? Ini sudah di sini nyawanya. Aman tuh, sudah. Udah laut, sudah sekalian aja dan hantu punya. Tuhan sama laut hati. Tapi Fir'aunnya umat Nabi Muhammad, Abu Jahal, udah di sakaratul maut, tiba-tiba ada Abdullah, ya, Abdullah bin siapa tuh yang sahabat Nabi SAW ikut peperangan Badar, ya, Abdullah yang orangnya halus saja, ya, datang ke atas tubuhnya Nabi, atas tubuhnya Dajjal, Abu Jahal, oh pedang, langsung si Abu Jahal ini ngomong, wahai Abdullah, sampaikan dengan Muhammad, aku ini adalah musuhnya dia di dunia dan di akhirat nanti. Ada iman, malah dia dengan bangganya menyatakan, aku musuhnya dia di dunia dan nanti di akhirat. Ngajak musuhan di akhirat.
Ajak musuhan di akhirat dengan Nabi Muhammad. Di dunia aja dia sudah kalah. Abdullah bin Mas'ud. Nih, Abdullah bin Mas'ud. Sampaikan ya Abdullah bin Mas'ud kepada Muhammad, aku ini musuhnya dia di dunia dan di akhirat. Gak mau dia menyerah, padahal sudah mau mati. Itu kan yang menggorok lehernya dia, Abu Jahal itu. Ya Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil. Iya, orangnya kecil. Pernah ditempelin pundak sama Abu Jahal. Wah, tempelin sampai bola matanya mau keluar. Akhirnya ajar Abu Jahal, ingat ajar Abdul bin Mas'ud, ingat gak ikam nempelin aku, tangan ikam gondol aku yang harus ditempelin di tampaknya sampai mataku mau keluar ya. Sekarang aku borok dari kamu, keluarkan ladingnya. Orangnya halus ya, ladingnya halus juga. Ujar Abu Jahal, jangan pakai lading ikam tuh, pakai lading dulu. Pakai ladingnya Abu Jahal, angkat ladingnya aja keberatan. Nanti kan sudah nggak bisa berbuat apa lagi. Ya pada jago, terkenal jago, hebat, tangkas, perkasa, kuat, tidak pernah terkalahkan Abu Jahal. Ya, kuat. Ya, tapi kalah dengan siapa yang mengalahkan? Anak muda, Mu'adz dan Mu'awiyah. Oh, ini dua anak muda berlomba-lomba. Oh ya, sikat dari barat, sikat dari timur, berlincah, anak muda dilawan yang musuhnya Tuhan. Habis sikat saya karena saya stomach pakai baik. Datang bulan Abdullah bin Mas'ud, sisanya aku aja, biar aku sisanya. Habis sampai diseret kepalanya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Sampai segitu itu dia mau disakatul maut, masih bisa ngomong. Sampaikan dengan Muhammad, Nabimu itu aku musuh di dunia dan dia tawain di dunia aja kamu sudah kamu itu anak musuhi Nabi Muhammad di akhirat lagi. Hilang semuanya sirna, ya sirna semuanya hilang. Ya, kemuliaan demi kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan yang hakiki adalah milik Allah. Kecuali orang itu dia punya kemuliaan, kemuliaannya itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak punya apa-apa. Kemuliaan yang diberikan kepada aku ini adalah kemuliaan Allah. Nah, itu lain lagi. Tidak merasa aku hebat, aku ini tadi kemuliaan Allah. Ini kemuliaan Allah. Ya, contohnya Rasulullah, para aulia, ya, para sahabat, para siddiqin, para ulama, kaum sholihin, sekalipun mereka dinyatakan ajsaduhum mafqudah wa atharuhum mawjudah, jasadnya mereka sudah tiada, tapi peninggalan pendidikannya mereka itu sampai detik ini ada. Ya, sampai detik ini ada. Masya Allah. Tak usah kita contohkan para nabi, para ulama kita. Jasadnya sudah pada tiada, tapi pendidikannya, pelajarannya, ilmunya, kepribadiannya, akhlaknya, contoh hidup terus di kampung-kampung, di kota, di mana-mana. Ini gawiannya buruk kami nambahalin ini gawiannya sida amalannya sidin, ini terus dihidupkan seakan orangnya masih ada, padahal orangnya tidak ada. Diziarahi bukan hanya di waktu hari raya, setiap saat. Anak mana hendak ziarah, hendak kemana? Oh, hendak datangi kuburannya sidin, dakwah sulit dipatiahin, mulia belajar. Oh, kenapa? Dia punya kemuliaan, tidak menyatakan ini adalah aku, tapi ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya titipan. Oh, begitu. Orang sugih tidak sombong, tidak merasa aku hebat, aku orang sugih, tapi dia nyatakan aku sugih, bukan punya aku, ini ampunnya Allah, ampunnya Allah. Tapi kada begini, ada juga orang tuh pada ampunnya Allah tapi kayak ini. Aduh, dimintai sumbangan untuk acara di masjid, untuk kegiatan sosial apa saja. Aku ini bukan orang suki, ini semuanya aku miliki, ampun Allah juga.
Ya sini berbagi dengan ampun Allah, baluman lagi kacau. Kepada ampun Allah dimintai baluman lagi, ini alia begini. Nabi Sulaiman, sugi, siapa yang mengalahkan suginya Nabi Sulaiman? Waduh, ada. Ya. 9 naga. Kalah dengan Nabi Sulaiman itu. Kamu 10 naga, tambahin jadi 11. Kalah, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Tapi tidak sombong Nabi Sulaiman. Kalau beliau berjalan, kenapa? Beliau itu kalau berjalan di atas udara, karena kendaraannya itu angin. Jadi kalau ada umatnya yang miskin, datang singgahinya, sumpah. Nah ini baru ini ampunnya Allah. Tak begitu nih. Bukan ampun kupanya, ampunnya Allah. Ya aku kada beri apa-apa. Ayo sudah kalau begitu bantu kami nak, ada acara di sini di masjid ya, acara. Kayaknya lapor dulu Allah lah ya. Ujung-ujungnya ya maaf, belum ada izin ya. Allah ya, kemuliaan demi kemuliaan hanya milik Allah. Kita hanya istilah itu ya titipan dari Allah, tapi ya dikembalikan kepada Allah, bukan untuk dijadikan ya bekonnya saja ini ampun Allah, tapi sangkan maksiat berlindung dengan Allah. Bahaya yang begini. Wallahu a'lam bishawab. Tidak sambung.